Hasil lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3 Zona Asia, setelah Kamis sore bentrok antara Australia versus China berakhir untuk kemenangan Australia dengan skor 3-1, kini giliran Indonesia yang harus menyambangi markas Bahrain. Indonesia yang sebelumnya berada di posisi 5 klasmen sementara dengan 2 poin hasil dari 2 laga kontra Arab Saudi dan Australia, kini skuad Garuda membutuhkan hasil 3 poin demi mendongkrak posisinya di papan klasmen grup C. Datang membawa motivasi tinggi dari Ibu Pertiwi, Shin Tae yang memasang formasi 5-4-1 dengan mengandalkan Rafael Struijk di depan guna menjinakkan keganasan tim asuhan Dragan Tarajic itu. Sementara tim tuan rumah mengadopsi formasi 4-4-2. Dengan memanfaatkan kecepatan para pemainnya, mereka berharap mampu mengontrol permainan sejak awal dan mampu memenangi pertarungan. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Bahrain langsung berusaha menekan skuad Garuda, namun Indonesia tak mau diam begitu saja. Di awal babak, terjadi insiden adu kepala antara Malik Rizaldi dan Al-Hayam hingga mengakibatkan pelipis Rizaldi mengalami sobek dan Al-Hayam harus diperban bagian kepalanya, namun kedua pemain masih bisa melanjutkan permainan. Terjadi pelanggaran di menit 10, Ali Haram melakukan sapuan cukup berbahaya kepada Kevin Verdong mengakibatkan Al-Haram dikenai kartu kuning. Peluang pertama datang bagi Bahrain melalui tendangan sudut, namun ada Bang Jai yang mampu menghalau bola. 1 menit berselang, kembali Bahrain mendapat peluang kali ini melalui tendangan bebas. Petaka bagi timnas Indonesia, tembakan langsung yang dilakukan Muhammad Marhon meluncur deras tak mampu diantisipasi Martin Paes, dan bola masuk ke gawang Indonesia. Skor 1-0 untuk keunggulan Bahrain. Agresivitas Bahrain masih berlanjut, di menit 19, untuk ketiga kalinya Bahrain mendapat tendangan bebas, namun kali ini Martin Paes cukup sigap untuk meninju bola. Kembali Bahrain mendapat corner di menit 31, dan lagi-lagi kiper FC Dallas itu mampu menepis bola di udara. Sebuah tembakan mengejutkan hadir untuk Bahrain melalui kaki Ali Madan di menit 40, lagi-lagi peran krusial Martin Paes mampu menghindarkan gol kedua Bahrain. Tambahan waktu 7 menit di babak pertama, beruntung Indonesia memiliki Kevin Verdong yang pandai menempatkan posisi. Verdong yang berdiri bebas di dalam kotak penalti Bahrain, mampu menyerangkan gol ke gawang Bahrain berkat kemelut yang terjadi di depan mata kiper. Meski sempat dicek VAR, namun keputusan gol sudah bulat, skor berubah sama. Mendapat peluang di menit-menit akhir melalui free kick dari luar kotak penalti, Mohamed Marhen yang bertugas mengeksekusi memutuskan melakukan tembakan langsung. Namun bola masih terlalu tinggi di atas gawang Indonesia. Hingga waktu babak pertama usai, tak lagi terjadi gol, skor 1-1 menutup babak pertama. Di menit 57, pergantian pemain dilakukan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Malik Rizaldi. Masuknya Marcelino menambah kreasi serangan di Indonesia di lini depan. Nampak para pemain jauh lebih tenang untuk mengontrol permainan. Peluang pertama Indonesia hadir melalui sepakan pojok di menit 61, namun kesigapan kiper Bahrain mampu mengamankan bola. Meningkatnya permainan Indonesia direspon ulah Bahrain dengan mengganti 3 pemain sekaligus di babak kedua ini. Peluang didapat Bahrain melalui kaki Amin Benadi namun tembakannya dari luar kotak penalti Indonesia masih melebar ke sisi kiri gawang Martin Paes. Beberapa menit berselang, tendangan bebas didapat Bahrain dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Namun pertahanan Indonesia masih cukup kokoh untuk menghalau serangan. Permainan Indonesia kian matang di pertengahan babak kedua ini bak kesurupan kekuatan Dewa Zeus. Puncaknya gol spektakuler diciptakan Rafael Struijk dari luar kotak penalti berkat kerjasama lini depan pasukan Garuda di menit 74. Ragnar Oratmangun diberi hadiah kartu kuning di menit 74 setelah melakukan tackle keras kepada Walid Al-Hayam. Sebuah tembakan keras dilakukan Hamil Al-Aswad dari luar kotak penalti. Beruntung Martin Paes cukup lekat tangannya untuk mengamankan bola. Tempo permainan Indonesia kembali menurun sehingga tuan rumah mampu mengurung timnas Indonesia di area pertahanan sendiri. Sangat menyakitkan, di menit 90+8 dari 6 menit tambahan waktu yang diberikan wasit, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui servis corner KIK. Kemenangan yang sudah di depan mata harus lenyap di 2 menit overtime perpanjangan waktu. Dengan hasil ini, tidak merubah posisi Indonesia di tangga klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia Round 3.